Oke. Baik, Ibu Bapak, saya Hari Beng bersama dengan Altius Hospital Bekasi. Saya juga dibantu oleh Ibu Dea. Hai Ibu Dea, apa kabar? Halo, halo. Bu Dea, Selamat sore semua. seru ya. Nah, Bu Dea, kalau tadi kita saksikan sedikit nih tentang Altius Hospital. Sebetulnya fasilitas atau servis apa sih yang diberikan di Altius Hospital? Bisa cerita Bu Dea? Boleh dong, oke. Oke. Sebenarnya kita kan kalau nggak kenal ceritanya nggak akan sayang ya. Nah, apa sih bedanya Altius dengan rumah sakit lain yang sama? Semua fasilitas kan kadang-kadang rumah sakit itu antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sama-sama aja sih, mirip-mirip aja. Apa bedanya? Skillnya dokternya. Skill Ya. dokter, setuju? Ya kan? Oke. Ya, terus apakah fasilitas dan care, tingkat pelayanan yang diberikan itu dengan care ya. Jadi memang yang diutamakan itu adalah hanya yang terbaik untuk pasiennya. Iya, Bukan untuk dokter, bukan untuk tetangga, untuk pasien. untuk pasien, saya Jadi, setuju. Tapi faktanya di lapangan kadang-kadang pasien banyak yang bingung. Makanya dia sering pindah ke luar negeri, gitu ya. Nah, kira-kira fasilitas apa sih yang diberikan di Altius Hospital ini? Apakah memang setara dengan luar negeri? Oke, bedanya Altius nih dengan rumah sakit lain. Oke, saya kerja di rumah sakit di Singapura. Bukan Serius? perwakilan, iya, bukan perwakilan. Oke, bukan Jadi perwakilan, saya kerja tapi di pernah sana. kerja di rumah Betul. sakit. Iya, salah satu grup terbesar, ada 2 grup swasta di Singapura, dan saya itu bekerja di salah satu grup swasta di Singapura. Oke. Nah, ini gimana ceritanya saya bisa ketemu dengan foundernya, pendiri rumah sakit yang punya ide pengen bawa kualitas dan keterampilan dokter dari Singapura ke Indonesia, Iya. supaya orang Indonesia tidak perlu lagi ke Malaysia dan ke Singapura. Menarik nih, menarik. Nah, kali ini kita juga nggak berdua nih, Bu Dea. Ini ada Dokter Julio Ulan, ya. Ini boleh diceritakan siapakah beliau? Oke. Oke, jadi untuk penyakit jantung sendiri, penyakit jantung itu merupakan spesialis. Dari dokter umum kita mesti ambil lagi spesialis yang namanya spesialis jantung ya. Nah, dari spesialis jantung itu sebetulnya hobinya, punya hobi juga berbeda-beda. Nah, untuk beliau, Dokter Julio, itu lebih cenderung ke tukang pipa. Nah, jadi jantung itu kayak kita bangun rumah. Iya. Ada tukang listrik, Ya. ya kan? Ada tukang konstruksi, ada tukang pipa. Iya. Nah, beliau tukang pipanya. Tukang pipanya, oke. Pipa itu apa sih? Pembuluh Oke. darah. Pembuluh darahnya. Oke. Ya, jadi khusus pembuluh darah. Jadi bagi yang misalnya perlu lihat ke dalam nih, ya kan, kita udah bisa juga lewat CT scan, ya kan, bisa juga lewat pemeriksaan untuk deteksi dini ya, mulai dari treadmill atau EKG, pernah dengar kan? Ya, betul. Nah, untuk tingkat lanjutan, jika ada gejala, biasanya diajukan untuk tes lanjutan, biasanya kateter nih, lihat-lihat ke dalam, yang akurasinya, tingkat akurasinya lebih tinggi. Betul. Nah, seandainya ada faktor-faktor resiko lainnya atau penyumbatan, tentunya akan dilanjutkan dengan tindakan yang lebih lanjut ya. Ya, betul. Seperti misalnya kita ada istilah pasang balon atau pasang ring. Pasang balon atau ring. Nah, jadi untuk tugas lihat-lihat pipa, nah ini tugas Dokter Julio nih, tukang pipa. Oke. Yuk, kita tidak lama lagi. Kita juga yang pengen tahu informasi yang sangat berharga ini. Ya, mengambil tema tata laksana penyakit jantung koroner. Kita berikan tepuk tangan meriah dengan Dokter Julio Ulan, spesialis JPK. Kami undang Dokter Julio. Oke, biasanya orang ini ada. Oke, sama aja. Biasanya kalau namanya Julio itu pinter nyanyi biasanya. Hah? Enggak, maaf. Oh. Saya nggak bisa nyanyi. Oke, silakan Ibu, kita berdampingi nih Dokter Julio. Iya. Dok, udah lama jadi dokter? Udah cukup lama. Oke. Ibu dia jangan turun sini. Nggak boleh kabur ya? Masih dihukum. Iya, nggak dihukum. Silakan, Dok. Oke. Ini apa? Tata laksana Iya. untuk penyakit jantung ya. Iya, Tadi betul. disebutkan dokter sebagai tukang pipa. Iya, betul. Oke. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan kenapa ada tukang pipa, tukang listrik, ada tukang Oke. bangunannya ya.
Jadi Oke. nanti ada komponen-komponen jantung yang berhubungan dengan masing-masing penyakit tersebut. Yes. Oke, Dok, waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Julio. Iya, mungkin sebelumnya kita coba lihat video singkat fasilitas dan rumah sakit kami. Terima kasih. Altius Hospitals, transforming your care. Here at Altius Hospitals, everyone is on a mission to provide compassionate, world-class care to each of our patients by prioritizing our patients' interests most of all. Our founder, Dr. Antono Sutandar, consultant cardiologist, believed that Indonesia deserved to have access to world-class healthcare services. At Altius Hospitals Harapan Indah, here are our Center of Excellence: Heart, Lung, and Breathing Center, Orthopedic Center, Women and Children Center. Our facilities includes 24 hours emergency unit, VVIP room, VIP room, radiology and laboratory, Physiotherapy Center, Heart and Lung Diagnostic Center, Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Private Delivery Suites, Catheterization Laboratory, Operating theater able to perform CABG operation, or as commonly known as bypass surgery. When your health is our utmost priority, Altius Hospital Harapan Indah, we are ready to serve you and your family. Ya, silakan Dr. Julio. Oke. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Harapan Kasih dan Altius Hospital yang telah mengundang saya untuk menceritakan sedikit mengenai salah satu penyakit jantung. Ya, di sini saya akan lebih spesifik bicara mengenai penyakit jantung koroner. Ya, jadi penyakit jantung itu ada banyak macam. Ya, tergantung bagian mana, apakah listriknya yang bermasalah atau pembuluh darahnya atau bahkan strukturnya. Nah, di sini saya akan fokus ke bagian pembuluh darah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang yang tiba-tiba meninggal, ya, meninggal mendadak atau lagi olahraga tiba-tiba dia pingsan kemudian meninggal. Yaitu salah satu penyebabnya adalah penyakit jantung koroner. Ini sedikit riwayat saya. Oke, ini salah satu cerita atau berita ya yang benar-benar terjadi. Saya lupa tahun berapa, tapi ini udah lama, mungkin 10 tahun yang lalu. Seorang pemain bola lagi main bola, usia 30 tahun. 30 tahun lagi main bola, kemudian kolaps di lapangan, akhirnya meninggal. Ya. Kemudian ini yang terbaru, kira-kira 8 tahun yang lalu, pemain bola juga ya. Jadi bukan berarti orang yang olahraga itu bebas dari penyakit jantung, belum tentu ya. Jadi ada juga atlet profesional yang main bola, kemudian dia kolaps, ternyata serangan jantung. Nah, ini komponen jantung ya. Jadi komponen jantung itu hanya ada 3 ya, makanya tadi sebelumnya dibilang ada tukang pipa, tukang listrik. Nah ini ya. Jadi komponen jantung itu sama seperti bangunan atau sama seperti rumah. Ada pipanya atau air dan ledengnya, kemudian ada listriknya, ada PLN-nya, kemudian ada struktur. Ya, jadi kalau listrik jantung itu kita lihat sistem konduksi. Jadi jantung itu ada listrik alami. Tanpa listrik ini jantung nggak bisa berdenyut. Ya, atau kalau listriknya korslet, denyutnya kecepatan, akhirnya orang bisa meninggal juga. Ya. Nah, untuk struktur sendiri ada ototnya, ada katupnya. Ya, jadi semua yang ada di dalam jantung itu disebut struktur. Sedangkan pipanya itu pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang merah yang menempel di otot jantung.
Fungsinya apa? Ini untuk memberikan suplai darah, oksigen, nutrisi ke otot jantung supaya tetap bergerak. Nah, serangan jantung itu ada dua, ya. Jadi ada yang disebabkan oleh irama, ya artinya irama jantungnya dari sananya sudah bermasalah, kemudian jantungnya korslet, akhirnya orangnya pingsan dan meninggal dunia. Nah itu biasanya terjadi pada atlet yang tadi awal-awal, nah itu biasanya gangguan irama jantung. Nah ini yang sering terjadi pada atlet maupun non-atlet, tapi lebih banyak pada non-atlet. Ini yang tiba-tiba kalau Bapak Ibu dengar orang sakit dada sampai keringat dingin, kemudian perlu sampai dipasang ring atau stent, ya. Jadi ini ya bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya acute coronary syndrome, tapi bahasa Indonesianya serangan jantung, ya. Serangan jantung ini ada macam-macam, ada yang ringan, ada sedang, ada yang berat, ya. Tentu dari ringan bisa menjadi sedang, sedang bisa menjadi berat. Ya kalau berat udah nggak ada level selanjutnya, biasanya level selanjutnya meninggal, ya. Jadi ada macam-macam serangan jantung, ada yang ringan, ya, yang nggak perlu tindakan secepat mungkin, ada juga yang berat. Yang berat itu perlu kita lakukan tindakan dalam waktu 12 jam sejak mulai muncul keluhan. Ya, artinya semakin cepat kita lakukan tindakan, semakin bagus outcome-nya, ya, atau peluang untuk dia terhindar dari komplikasi semakin kecil, ya. Nah, ini skema alur kapan kita harus menangani orang yang serangan jantung. Kalau bisa dalam waktu 2 jam setelah muncul keluhan itu harus dilakukan tindakan. Jadi kita perlu mengetahui center mana, rumah sakit mana yang dapat melakukan tindakan. Nah di Indonesia ini sendiri belum terlalu banyak center atau rumah sakit yang bisa lakukan tindakan 24 jam. Artinya ada beberapa rumah sakit yang hanya menyediakan fasilitas ini mungkin saat jam kerja saja. Nah ada yang menyediakan fasilitas ini selama 24 jam. Jadi kalau pasien serangan jantung jam 3 pagi, jam 4 pagi melakukan tindakan, ada beberapa rumah sakit yang dapat melakukan tindakan. Tetapi rata-rata kebanyakan di Indonesia masih sedikit rumah sakit yang bisa melakukan hal tersebut. Saya nggak tahu kalau di Bandung, ya saya rasa ada di Bandung, ya. Ada rumah sakit yang bisa menyediakan fasilitas 24 jam seperti ini. Nah, bagaimana keluhannya? Ya, ini yang paling penting. Banyak orang yang datang bilang dadanya sakit. Ya, dadanya sakit itu belum menjelaskan bahwa ini dari jantung. Bisa aja dari otot. Ya. Tetapi yang paling yang harus diperhatikan adalah selain dadanya sakit, keluhannya ini munculnya pada saat aktivitas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hanya duduk aja lagi nonton TV kemudian sakit sebentar, hitungan detik hilang sendiri, kemungkinan besar itu otot. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya olahraga yang jalan pagi kemudian muncul sakit dadanya pada saat lagi berjalan, ya itu kemungkinan ada masalah dengan pembuluh darahnya. Ya, jadi harus dipicu oleh aktivitas, ya. Jadi bisa dilihat di sini rasa nyeri dada kemudian bisa menjalar ke leher, ke rahang, ke tangan, ke punggung, kemudian dicetus oleh physical exertion. Artinya harus ada aktivitas fisik yang berat, ya, yang membuat jantung berdenyut lebih cepat dan berkurang jika istirahat. Jadi ketika Bapak Ibu jalan muncul sakit dadanya, Bapak Ibu istirahat hilang. Kemudian jalan lagi, muncul lagi. Nah itu kemungkinan besar dari pembuluh darahnya. Atau berkurang dengan obat yang di bawah lidah. Ya Bapak Ibu pernah dengar ada dikasih obat di bawah lidah, disuruh isap-isap. Kalau berkurang sakit dadanya, kemungkinan besar dari pembuluh darah. Nah ini skema pembuluh darahnya kalau kita lihat dari usia. Ya, ini usia 10 tahun, masih bagus. Kemudian mulai kuliah, ya, mulai kerja, udah ada penghasilan, mulai makan yang enak-enak, ada yang mulai kenal rokok, ya. Ini mulai terbentuk plak. Jadi plak ini seperti ada luka di pembuluh darah, ya. Kalau luka tersebut masuk kolesterol, kemudian akan teroksidasi membuat plak.
Ya, jadi plak itu kalau di wajah kita mungkin seperti jerawat atau bisul. Ya. Nah, plak ini dia bisa bertambah. Dia bisa bertambah, ya mungkin sampai umur 40 masih aja ngerokok, ya kemudian mulai ada darah tinggi, plaknya akan lebih besar. Nah, suatu saat plak ini akan pecah. Jadi sama persis seperti bisul. Ya, dia akan pecah, kemudian dia akan mengeluarkan darah. Nah, darahnya ini yang akan membeku di dalam pembuluh darah. Dan ini yang menyebabkan kenapa orang bisa tiba-tiba mendadak. Jadi kalau sisa pembuluh darahnya seperti itu, kemudian ada gumpalan darah yang menutup, itu tidak ada aliran darah sama sekali yang lewat. Nah, ini yang bikin jantungnya bisa tiba-tiba korslet atau berhenti. Ya. Dan ini tugas saya yang nantinya harus membuka aliran ini. Ya, jadi seperti tukang pipa, kalau ada yang mampet itu yang kita buka. Ya. Nah, cara bukanya gimana ya, nanti slide selanjutnya akan saya tunjukin. Nah, tentu kita harus tahu cara untuk pencegahan. Selain pencegahan itu kita bisa tahu cara bagaimana kita mengetahui apakah kita ada resiko untuk serangan jantung atau penyumbatan di pembuluh darah. Pertama dari keluhannya yang tadi, ya, kayak keluhan sakit dada pada saat aktivitas. Kemudian risk factors, faktor resiko. Faktor resikonya darah tinggi, gula, kolesterol, merokok, dan riwayat keluarga. Ya, 4 yang pertama ini bisa kita ubah. Tetapi kalau yang terakhir riwayat keluarga ya sudah kita terima-terima aja. Ya, semakin banyak faktor resiko ini semakin tinggi peluang kita untuk terjadi sumbatan. Ya, nah bagaimana dengan medical check up? Ini sangat penting. Ya, ini mungkin di Indonesia budaya untuk medical check up ini belum terlalu digalakkan ya. Jadi budaya kita lebih baik kita nggak usah tes supaya kita nggak tahu. Kalau kita tes kita tahu nanti pusing sendiri ya. Jadi lebih baik nggak usah dites. Tapi itu budaya yang salah ya. Medical check up itu penting, terutama untuk orang-orang usia 35 atau 40 tahun ke atas ya. Jadi ada beberapa check up yang bisa dilakukan untuk jantung. Yang pertama EKG. EKG itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke rumah sakit kemudian dilihat garis di kertas, nah itu untuk melihat irama jantung. Kemudian ada echo. Echokardiografi ini untuk melihat struktur dan fungsi. Ya, jadi kalau EKG untuk komponen listrik, echo untuk komponen struktur. Dan yang terakhir adalah exercise stress test. Exercise stress test ini Bapak Ibu nanti akan berjalan di mesin treadmill atau pakai sepeda sambil direkam irama jantungnya apakah ada tanda-tanda sumbatan. Ya, jadi yang ketiga untuk melihat pembuluh darahnya ada masalah apa enggak. Jadi ini 3 tes dasar. Ya, jadi bukan kateterisasi tes dasarnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ke dokter langsung disuruh kateterisasi tanpa diperiksa 1, 2, 3 ini, Bapak Ibu cari second opinion. Ya, jadi nggak ada yang Bapak Ibu datang langsung disuruh kateterisasi kecuali Bapak Ibu pernah serangan jantung. Kalau pernah serangan jantung akan terlihat dari EKG. Nah, itu dokter akan suruh langsung kateterisasi. Tapi kalau Bapak Ibu sehat, nggak ada keluhan, cuma mau check up, disuruh kateterisasi, lebih baik cari dokter lain. Ya, jadi 3 ini yang paling dasar, yang paling pertama harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita ketemu ada serangan jantung atau ada sumbatan? Di seluruh dunia, seluruh negara, ya, Bapak Ibu mau ke planet lain pun mungkin cuma 2 rekomendasinya ya, yaitu pasang cincin atau bypass. Ya, jadi saat ini tidak ada rekomendasi lain selain 2 ini. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin dikasih cairan sampai berapa puluh kali kemudian plaknya bakal hilang. Ya, Bapak Ibu bisa coba, tetapi itu tidak direkomendasikan. Jadi segala macam resiko yang timbul itu tanggung jawab dari pasien. Tetapi kalau pasang cincin dan bypass ini yang sudah dianjurkan di seluruh dunia ya, di seluruh negara ya. Nah, ini saya bahas mengenai pasang stent ya atau pasang cincin. Bapak Ibu pernah dengar di balon kemudian pasang stent. Stent itu bentuknya seperti apa sih? Stent itu bentuknya seperti per bolpen. Jadi kalau ada bolpen yang dicetak-cetak itu, dalamnya ada per. Bentuknya seperti itu. Ukurannya berbeda-beda, ya, panjangnya juga berbeda-beda.
Jadi biasanya yang dilakukan adalah kalau ada sumbatan seperti gambar paling ujung, ya, itu dibesarkan pakai balon. Ya, jadi balon itu yang akan membuka jalan. Ya, balon itu akan dikembangkan sehingga plaknya akan menjadi lebih tipis atau plaknya retak. Setelah itu baru ditempatkan stand. Stand ini untuk menahan supaya diameter pembuluh darahnya itu tetap terbuka. Ya, jadi bukan seperti mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada WhatsApp yang beredar mengenai plak, kemudian disedot semuanya sampai bersih dan nggak perlu pasang stand. Ya, itu udah sering beredar. Nah, itu bukan pada kasus seperti ini, tapi pada kasus-kasus yang lain yang ada gumpalan darah. Kalau ada plak nggak bisa disedot. Ya, ibaratnya Bapak ada jerawat, Bapak Ibu ada jerawat, kemudian dikikis jerawatnya, ya dipotek begini jerawatnya, itu akan berdarah. Ya, kalau plak digituin, ya ditarik semua, sobek semua pembuluh darahnya, ya sobek semua, ya udah selesai, jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi nggak ada yang namanya plak itu disedot semua keluar, nggak ada. Ya. Yang dilakukan adalah plak itu ditipisin pakai balon, kemudian dipertahankan diameter pembuluh darahnya dengan stand. Nah, ada beberapa alat di rumah sakit Altius, ya, itu sudah bisa kita kerjakan juga. Ya, ini di rumah sakit lain saya rasa sudah bisa dikerjakan juga, ya. Dan ini tergantung dengan operatornya, ya. Kalau di Altius kami sudah punya pengalaman yang cukup banyak menggunakan alat tersebut. Jadi ada alat bor. Ya, kalau plak permukaannya sangat keras, kadang kita nggak bisa pakai balon. Kita kembangkan balon di situ, balonnya yang pecah. Itu tandanya plaknya keras, sangat keras. Ya, kalau sangat keras, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa kikis pakai bor. Nah, bor ini ada macam-macam. Ya, salah satunya ada yang kita sebut dengan orbital. Ya, ini ada sedikit video singkat, ya, mengenai orbital. Ya, orbital itu artinya dia mengelilingi pembuluh darah, ya. Jadi itu mata bornya yang tengah, yang abu-abu. Jadi dia akan kikis plaknya pelan-pelan sampai tipis. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita pasang stand di situ, standnya akan terbuka dengan rapi, ya. Kalau Bapak Ibu pasang stand di daerah yang keras, yang berbatu, ya, nanti standnya tidak akan nempel di pembuluh darah. Jadi ini tujuan dari bor tersebut, ya. Jadi dikikis sampai tipis, nanti kemudian setelah itu baru dipasang ring. Nah, ini partikel yang sisa dari bor. Ini sangat kecil, jadi nggak akan mampet di mana-mana, ya. Dia lebih kecil dari sel darah merah. Jadi partikelnya itu cukup aman dan dia biasanya langsung keluar dari tubuh. Nah, setelah dibor kemudian baru dipasang ring, ya. Nah, selain bor yang tadi ada bor satu lagi, ya. Ini bentuknya berbeda. Ya, kalau tadi yang muter, ini dia nusuk, ya, jalan ke depan, ya. Nah, ini permukaan mata bor ini sangat keras, jadi terbuat dari berlian. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang pakai berlian di jari, kalau ini berliannya kita pakai di sini habis itu dibuang. Ya, jadi nggak bisa dipakai ulang. Jadi ujungnya ini dari berlian, fungsinya sama. Artinya dia untuk mengikis, ya. Cuman caranya lain, ya. Untuk kikisnya itu bisa back nggak? Balik lagi. Jalan ini. Ya, ini bor yang tadi, ya, jadi fungsinya dia hanya mematok, ya, jadi seperti keluar masuk begini, ya. Kalau yang tadi dia memutar pembuluh darah, jadi kalau ada plak yang keras, nggak bisa kita balon atau nggak ideal untuk dibalon, biasanya pakai bor ini untuk membuka jalannya, ya.
Ya, jadi ujung-ujung dari mata bor itu terbuat dari diamond, ya kemudian nanti akan masuk sampai ke pembuluh darah jantung. Ya ini alat-alatnya, mungkin bisa dipercepat. Oke, ini ada agak sedikit panjang emang videonya, ini menjelaskan alatnya terbuat dari apa, kemudian komponen-komponen alatnya, tapi prinsipnya sih hampir sama seperti alat yang sebelumnya, ya cuman cara kerjanya aja yang berbeda. Ya, jadi kalau ada plug, dia akan masuk dari sini, kemudian akan seperti menusuk plug tersebut. Ya, tujuannya sama, sebenarnya untuk mengikis plug tersebut supaya lebih gampang untuk dipasang ring. Ya, jadi ini ada alat khusus ya. Ini semua tindakan dikerjakan sebelum dilakukan pemasangan ring. Ya. Nah, nanti pilihan kapan kita memakai alat yang pertama, kapan kita pakai yang ini, nanti tergantung dari penilaian dari dokter tersebut. Ya. Jadi semua alat-alat ini adalah alat sekali pakai. Ya, jadi tidak ada yang digunakan kembali. Ya, jadi ini alat-alat khusus. Tentu ketika kita menggunakan alat-alat seperti ini ada biaya tersendiri ya. Jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini mungkin biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemasangan ring yang biasa. Tetapi untuk kedepannya akan lebih bagus ya. Kalau sumbatannya keras kita langsung pasang ring, kemungkinan untuk tersumbat lagi dalam 1 tahun pertama itu sekitar 30%. Tetapi dengan kita lakukan seperti ini, angka tersebut bisa kita turunkan sampai 5-10%. Jadi ini cara kerjanya. Ya, jadi dia lebih untuk mengikis plak-plak tersebut sampai dia tipis. Tentu semua tindakan seperti ini ada resikonya. Ya, resiko yang terburuk adalah pembuluh darahnya bocor, kena bor tersebut. Ya, nah tentu tidak semua kasus bisa kita gunakan. Jadi ini hanya kasus-kasus tertentu yang akan kita nilai, kita lihat apakah layak menggunakan alat-alat seperti ini atau belum. Jadi 2 alat pertama, yang satu orbital, kemudian yang ini Rotapro, ini sudah tersedia di Indonesia, ya terutama di Altius juga sudah tersedia. Nah yang ketiga, next. Yang ketiga ini lumayan baru ya. Sebenarnya nggak terlalu baru ya. Di luar negeri mungkin sudah 5-8 tahun ya, tapi di Indonesia ini belum ada. Ini lebih resikonya lebih kecil ya. Artinya cara kerjanya gimana? Ini namanya intravaskular lithotripsy. Jadi dia menggunakan getaran. Ya, jadi ada balon, kemudian di balon tersebut sudah dirancang sedemikian rupa yang akan memberikan getaran. Getaran ini yang akan meretakkan plak-plak tersebut. Jadi kalau yang tadi dibor, ini untuk meretakkan pakai getaran, pakai shock wave. Ya. Nah ini di Indonesia belum ada. Ya, teknologi ini belum masuk di Indonesia, tapi kalau di luar negeri ini sudah hal yang lazim dilakukan. Ya. Nah kadang-kadang kita bisa kombinasi, kita sudah menggunakan bor yang pertama atau yang kedua, tapi hasilnya kurang optimal, akhirnya kita tambah dengan alat tersebut. Ya, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau dari tadi dikikis, kalau ini pakai balon, kemudian balonnya kita kembangkan. Ya, ketika balonnya sudah mengembang, balon tersebut akan mengeluarkan shock wave atau getaran. Nah, getaran tersebut yang akan meretakkan plak-plak tersebut. Ya, tujuannya sama, ya artinya untuk menyiapkan pembuluh darah tersebut supaya kalau dipasang ringnya bisa optimal. Ya, jadi ini dikembangkan, kemudian getarannya jalan, plak tersebut bisa retak semuanya. Ya, jadi ini beberapa teknik yang dapat kita lakukan. Cuman sayangnya ini belum masuk di Indonesia. Ya.
Oke, mungkin saya percepat aja. Nah, selain mesin bor tadi, ada alat khusus lagi, ini seperti ultrasound. Jadi ini lebih untuk melihat struktur pembuluh darah. Jadi ada kamera kecil yang masuk, ya, nanti dia akan terlihat lubang dari pembuluh darah tersebut, ya. Jadi seperti ini sebenarnya pembuluh darah kita, ya. Kalau yang bagus seperti ini, ya. Dan ukurannya ada macam-macam. Nah, tujuan dari intravascular ultrasound yang hitam putih, dan ini namanya OCT, ya. Jadi kalau mau lebih bagus gambarnya, kita harus pakai yang ini. Ya, jadi lebih berwarna, bisa 3 dimensi, tapi kalau yang ultrasound hanya hitam putih. Ini tujuannya apa? Ini memberikan kita informasi, ya, bahwa pembuluh darahnya ini plaknya seperti apa? Apakah keras apa enggak? Kalau keras harus dibor apa enggak, ya? Kemudian apakah ukurannya pembuluh darahnya berapa? Ya, supaya tidak salah dalam pemilihan ukuran stent. Ya, jadi intravascular ultrasound dan OCT ini sangat penting menentukan langkah untuk pemasangan stent. Apakah harus dibor atau tidak perlu, cukup dibalon, pakai stentnya ukuran berapa, panjangnya berapa, dan setelah dipasang kita bisa lihat hasil stent kita bagus apa enggak dengan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi udah lebih canggih, ya. Jadi bukan hanya sekedar dari dokter aja yang melihat terus bilang oh ini udah harus pasang. Sekarang bisa pakai alat ini untuk lebih objektif bahwa ini harus dipasang stent atau ini tidak perlu, ya. Nah, kalau tadi pemasangan ring, stent, balon, ini bypass. Ini operasi besar. Kalau pemasangan stent itu operasi kecil, operasi ringan. Jadi pasien tidak ada pembiusan total. Pasien masih sadar, masih bisa ngobrol dengan kita, hanya dibius lokal. Kalau ini operasi besar, ini operasinya 6 sampai 10 jam. Dan ini bukan saya yang lakukan, ini bukan tukang pipa, ya, ini dokter bedah jantung, ya, ini harus dibuka dari tulang dadanya, kemudian jantungnya diberhentikan, ambil pembuluh darah dari kaki, disambungin ke jantung, ya. Jadi nanti akan dibikin seperti kalau jalan macet dibikin flyover, ya. Jadi dibikin bypass, ini bypassnya. Tujuannya apa? Supaya mengalirkan darah langsung dari pangkalnya ke bagian distal atau bagian ujungnya. Nah, perbedaan dengan pasang ring apa? Tentu recovery-nya atau pemulihannya. Ini agak lama. Recovery-nya mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau pasang ring, ya besok ibu bapak mau mendaki gunung udah bisa. Ya, tapi kalau ini butuh 1 sampai 2 minggu untuk recovery-nya dan pemulihan secara total mungkin 1 bulan. Ya, jadi butuh waktu yang agak lama. Nah, di rumah sakit kami apa aja fasilitas yang tersedia, ya? Tentu kamar operasi untuk bypass, ya. Dokter bedahnya ada, anestesinya ada, timnya lengkap, ya. Kemudian kami punya juga cardiac catheterization lab. Jadi ruangan untuk kateterisasi dan sistem di Altius itu sudah hybrid. Hybrid artinya kalau misalnya pada saat lakukan pemasangan stent ada masalah yang perlu dilakukan operasi, bisa saat itu juga pasien tidak perlu dipindahkan. Jadi langsung di tempat tersebut, di kateterisasi lab itu langsung bisa operasi. Ya, jadi belum banyak rumah sakit yang mempunyai sistem hybrid seperti ini. Ya. Kemudian tentu ICU, ya, kemudian ruang semi intensif, ruang perawatan biasa, poliklinik, kemudian medical check up. Ya. Saya rasa ini terakhir saya, ya. Jadi terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya boleh silakan bertanya. Terima kasih. Ya, mungkin misalnya ada pertanyaan, mumpung dokternya ada di sini, kita bisa tanyakan langsung. Silakan. Makasih, Dok. Ya. Mau tolong tanya, Dok. Jadi suami saya tuh kemarin ada satu check up, holistic check up disebutnya, dengan memakai satu alat kayak helm gitu, kemudian 15 menit maka ketahuan seluruh kesehatan fisiknya. Nah, katanya diberitahukan bahwa ada
penyumbatan di jantung. Tapi tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tidak ada apa-apa. Nah, apa yang harus dilakukan nextnya? Apakah harus misalnya seperti tadi ada cardiac medical check up, atau apa yang harus dilakukan? Karena sampai hari ini tidak ada keluhan sama sekali. Makasih. Jantungnya masih berdetak? Sangat berdetak. Oke. Terutama kalau ketemu saya berdetak sekali. Oke, barangkali mau langsung jawab dok? Oke, dijawab langsung ya dok ya, silakan. Oke. Mungkin yang holistic check up ini seperti apa ya? Kira-kira prosedurnya atau dikerjakan di mana ya? Yang pakai helm terus pakai kabel-kabel ya ke Pakai helm, komputer. pakai kabel-kabel, kemudian nanti disambungkan dengan satu monitor. Nah, kita cuman berbaring aja 3/4 berbaring. Kemudian nanti keluar dalam bentuk print-printan, jantung bagaimana, ginjal bagaimana gitu kira-kira. Pemeriksaannya di rumah sakit mana? Bukan di rumah sakit seperti health center gitu. Health center. Di Bandung? Bukan, di kota lain. Di kota lain. Iya. Jadi kalau silakan. Dan pasiennya sangat berjubel. Cuman saya meragukan ya, apakah ini sebetulnya secara medis itu masih valid ya? Iya. Karena beliau juga merupakan satu dokter yang cukup sangat viral sekarang-sekarang. Gak usah sebut nama ya dok ya. Nggak apa-apa. Ya itu. Jadi tadinya juga saya tertarik. Wah ini check up bagus ya, segala bisa ketahuan tanpa pemeriksaan darah begitu. Iya. Ibu mah suka jajan. Kan ada uang lebih jadi pengen Asik. jajan. Oke. Jadi yang pertama adalah kalau untuk pemeriksaan medis ya, tidak ada satu pemeriksaan medis yang bisa mendiagnosa semuanya. Ya. Kalaupun ada, saya rasa semua orang udah ke situ kali ya. Nah, untuk jantung, khusus untuk jantung ya, yang ibu bilang holistik pemeriksaan yang pakai helm itu saya rasa untuk tingkat akurasinya masih dipertanyakan ya. Karena untuk mendeteksi adanya sumbatan, caranya satu paling mudah adalah exercise stress test. Ya, nanti pakai treadmill bisa, kalau ada masalah lutut atau nggak kuat jalan pakai sepeda. Ya, itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Jadi prinsip dari exercise stress test itu adalah jantung ibu, jantung bapak kita pacu. Ketika olahraga, denyut jantungnya akan naik. Ya, ketika denyut jantung naik, otot jantung akan butuh oksigen lebih banyak. Ya, tubuh kita ini selalu kasih oksigen cukup. Tetapi kalau jalannya ada masalah, pembuluh darahnya ada sumbatan, oksigennya nggak cukup. Jadi akan terjadi perbedaan antara supply dan demand oksigen. Demand oksigen udah naik, supply-nya nggak bisa naik karena ada sumbatan tersebut. Nah dari situ akan terlihat EKG-nya atau rekam jantungnya akan terlihat seperti orang serangan jantung. Ya artinya kita bisa lihat dari EKG ini, oh ini kemungkinan ada sumbatan yang parah. Atau ini masih nggak apa-apa. Ya, nah itu paling gampang. Nah tapi treadmill ini punya akurasi yang nggak terlalu tinggi, mungkin 70-75%. Tetapi ketika kita sudah yakin hasilnya tidak normal, itu sudah hampir pasti ada masalah. Di atas treadmill apa? Kalau misalnya treadmill masih meragukan atau treadmillnya udah nggak normal, tapi pasiennya belum yakin lah, masih nggak percaya gitu. Kita bisa anjurkan untuk CT scan. Nah ini pemeriksaan di atas treadmill. CT scan ini mempunyai akurasi 90-95%. Jadi nanti di scan pembuluh darah jantungnya, kemudian disemprot tinta atau kita sebut kontras. Kontras ini akan masuk dalam pembuluh darah, kemudian di scan. Kelihatan nanti kontrasnya ya lewat pembuluh darah. Kalau ada plak, ya nanti akan kontrasnya akan nggak masuk ke daerah situ. Ya, jadi dengan CT scan kita udah lebih yakin lagi, 90-95% lebih yakin. CT scan nggak normal, ada sumbatan di atas 70%, wajib untuk dilakukan kateterisasi. Ini baku emasnya, ini gold standarnya. Ya, jadi kateterisasi itu seperti diteropong, jadi kita udah lihat langsung pembuluh darahnya. Kita lihat pembuluh darahnya pada saat dia berdenyut.
Prinsipnya sama seperti CT scan, nanti akan dikasih tinta, ya, kemudian kita lihat perjalanan dari tinta tersebut. Ya. Nah, kateterisasi ini udah standarnya, udah baku emasnya, jadi udah nggak ada lagi di atas kateterisasi. Mungkin kalau kateterisasi ini masih nggak yakin, kita bisa pakai alat ultrasound yang tadi, kamera yang bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ini akan lebih meyakinkan bahwa plaknya udah parah atau plaknya belum terlalu parah, ya, atau kita bisa lihat mau diapain lah pakai ultrasound ini. Ya, jadi itu menambah keyakinan dokter. Jadi dokter itu udah nggak ragu-ragu lagi mau bilang, oh ini kayaknya belum harus dipasang deh. Kalau udah pakai ultrasound udah nggak pakai kayaknya lagi, ini harus dipasang apa enggak, ya, jadi udah lebih jelas. Ya. Jadi itu tahapannya untuk pemeriksaan ada sumbatan apa enggak. Jadi kalau Bapak mungkin sudah dibilang ada sumbatan dari pemeriksaan yang tadi, ya mungkin Bapak bisa mulai dengan tes treadmill dulu atau yang sepeda, exercise stress test. Dari situ bisa kelihatan apakah ada sumbatan apa enggak. Atau mau langsung CT scan pun enggak masalah. Tapi saya enggak anjurkan untuk kateterisasi. Itu paling terakhir. Ya, jadi antara dua itu, apakah CT scan atau dilakukan exercise stress test. Ini untuk melihat sumbatan. Dok, kalau misalnya tadi EKG, exercise dan juga EKG, apakah bisa juga dilakukan misalnya setahun sekali atau setahun 2 kali misalnya untuk usia-usia tertentu? Kan sakit jantung itu maksudnya termasuk silent killer kan, Dok? Iya. Jadi kalau untuk check up untuk seperti exercise stress test, misalnya usia, kalau dulu orang itu sakit jantung mungkin usia 70, 75, 80. Sekarang udah makin muda. Ya bahkan 25 tahun pun ada. Ya, lagi main bola serangan jantung, begitu kita kateterisasi ternyata ada sumbatan. Ya. Jadi sebaiknya usia 40 tahun ke atas, ya, exercise stress test ini kan paling gampang. Jadi bisa dilakukan setiap tahun. Echo untuk lihat strukturnya mungkin 3 tahun sekali masih nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau treadmill bisa lakukan setiap tahun. Ini sebagai dasar untuk awet muda, biar nggak meninggal dengan sakit jantung. Dok, satu lagi. Kalau pemeriksaan yang tadi, misalnya stres yang treadmill, kemudian CT scan, kemudian kateterisasi, kemudian USG, apakah itu sama dengan kita sering ada penawaran dari rumah sakit periksa kandungan kalsium? Oh iya. Makasih. Ya, jadi calcium score ini sebenarnya untuk melihat plaque burden atau seberapa banyak plak di pembuluh darah. Ya, tentu kita nggak bisa bilang misalnya hasil dari calcium score ini normalnya 0. 0 itu artinya pembuluh darah kita masih bagus, masih mulus, yang di jantung ya. Paling tinggi berapa? Nggak ada batas. Dia bisa 10, 20, 500, 1000, 3000 dan seterusnya. Artinya semakin tinggi angka yang kita dapat, ya jadi dia ada batas-batasnya. Ya, kalau misalnya udah di atas 500, ya berarti plaque burdennya udah banyak. Tetapi belum tentu kita bisa bilang bahwa sumbatannya udah parah. Untuk mengetahui sumbatannya udah parah atau belum, harus dikonfirmasi dengan CT scan yang lengkap, yang pakai kontras tadi. Kalau calcium score itu gampang, jadi pasien cuma di CT scan, di scan selesai. 15 menit, 10 menit selesai. Tapi kalau pakai kontras, ya harus dicek dulu fungsi ginjalnya bagus apa enggak, ya. Kemudian butuh waktu, nanti akan dipasang infus, kemudian disuntik kontrasnya, kemudian di scan. Jadi kalau mau calcium score, boleh-boleh juga. Calcium score ini hanya untuk menentukan apakah Bapak Ibu sudah harus pakai obat kolesterol atau belum. Udah harus pakai pengencer darah atau belum. Ya nanti akan kelihatan dari calcium score-nya berapa. Ya, jadi kalau mau lakukan calcium score boleh. Ya, misalnya calcium score-nya 5, ya udah nggak apa-apa itu 5. 5 paling cuma ada 1 titik yang ada plaknya, pun nggak terlalu banyak. Tapi calcium score 3000 atau di atas 500, ya lakukan CT scan yang lengkap, ya biar kelihatan apakah plak tersebut sudah parah atau masih batas normal, ya. Oke, terima kasih. Masih satu ya? Iya. Oke, satu terakhir ya. Iya. Oke, silakan Pak.
Selamat sore Pak. Ya. Saya Indra. Yang saya mau tanyakan ini Pak, tentang irama jantung yang tidak teratur. Nah itu apakah memang irama jantung yang tidak teratur itu memangnya kontinu terus selama 24 jam? Nah yang saya rasakan itu dia bisa datang secara tiba-tiba gitu. Misalnya dalam satu hari itu bisa 1 atau 2 kali gitu. Nah yang saya tanyakan itu apa solusinya atau mungkin secara medis apa yang harus saya lakukan untuk untuk solusi penyakit yang seperti ini gitu. Itu aja mungkin. Makasih. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi ini masalah listrik. Masalah listrik ini memang jenisnya banyak banget ya. Jenisnya banyak banget. Ada yang bikin mati mendadak, ada yang nggak bikin mati, ya. Jadi yang bikin mati mendadak biasanya ya udah dia meninggalnya tenang, langsung lewat, ya. Tapi ada yang nggak bikin meninggal, ya. Kalau yang nggak bikin meninggal, terus dia menyebabkan apa? Dia bikin stroke biasanya, yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Ya ini yang sering kita temukan pada orang usia lanjut. Misalnya orang 60 tahun ke atas, hampir 30% akan mengalami masalah atrial fibrilasi. Ya, atrial fibrilasi ini suatu gangguan irama yang cukup ringan lah, artinya nggak bikin mati, ya. Cuman bikin stroke, ya. Kenapa bikin stroke? Karena di jantung itu ada struktur seperti kuping, ya, seperti pocket ya, atau ada kayak kantong gitu ya. Nah, kantong ini yang nantinya akan terjadi gumpalan darah, karena jantung itu dia tidak berdenyut dengan normal. Jadi berdenyutnya hanya bergetar. Kalau dia bergetar, darah yang di kantong ini nggak bisa keluar. Jadi dia tetap mengumpul di dalam situ, akhirnya bentuk gumpalan darah. Nah ini yang suatu saat bisa lepas, kemudian menyumbat ke kepala, bikin stroke. Ya, itu salah satu contoh penyakit jantung yang nggak bikin mati. Nah yang bikin mati biasanya di kamar bawah. Jadi jantung itu ada kamar atas, kamar bawah. Yang kamar bawah ini benar-benar bisa langsung lewat. Ya, kalau dia korslet dia bergetar, dia langsung lewat. Nah, cara pencegahannya gimana kalau kamar bawah? Ya, kita pasang alat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering nonton film misalnya drama Korea ya, yang ada pakai alat kejut tiba-tiba di listrik gitu. Nah, pakai alat itu. Cuman alatnya ditanam. Ya, ditanam, kemudian nanti ada kabel yang masuk. Nanti alat itu yang akan bantu kalau misalnya jantungnya korslet, alat itu yang akan kasih aliran listrik. Ya. Nah itu beberapa contoh. Ya. Bagaimana mendeteksinya? Ya, paling mudah adalah EKG. Ya, untuk melihat listrik jantung. Cuman EKG ini kalau pada keluhan yang hilang timbul, misalnya Bapak rasain cuman beberapa detik hilang atau beberapa menit hilang. Ini nggak terlalu kuat untuk mengetahui apakah iramanya apa. Karena EKG ini sama kayak kita mau tangkap tikusnya gitu loh. Ya, jadi kalau tikusnya kebetulan nggak lewat ya kita nggak akan ketahuan apa. Ya, model tikusnya kayak apa gitu loh. Nah, cara lain apa selain EKG? Kita bisa EKG yang periode yang lama. 24 jam ya. Atau 72 jam atau bahkan yang 1 minggu. Jadi alatnya kecil, cuman ditempel di dada. Namanya Holter. Ya, alat ini untuk merekam irama jantung Bapak setiap detik. Jadi ketika muncul ada gangguan irama, ya bisa terlihat iramanya apa, jenis apa, gitu. Nah mungkin kalau Bapak ada keluhan seperti itu, ya saran saya dilakukan Holter tadi. EKG mungkin nggak cukup, karena EKG dia akan rekam pada saat Bapak dilakukan perekaman itu. Tapi kalau Bapak muncul debar-debarnya atau masalah gangguan iramanya setelah itu nggak akan ketangkap. Jadi pasang Holter tersebut bisa 24 jam, 3 hari atau bahkan 1 minggu. Dan alat tersebut bisa kena air, jadi Bapak melakukan aktivitas apapun bisa. Ya, justru kita anjurkan pasien untuk melakukan kegiatan seperti normal. Ya, bukan istirahat terus, nggak akan ketangkap. Justru harus kegiatan seperti normal. Nanti dari situ baru kita bisa tahu ini mau diapakan. Ya, apakah cukup dengan obat
atau perlu tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya ya dimatiin sumber listriknya. Ya, jadi seperti kateterisasi, cuman dia pakai gelombang radio frekuensi kemudian dimatiin. Ya kita sebut dengan ablasi. Ya, itu kalau misalnya dengan obat-obatan sudah nggak optimal lagi, ya kita akan sarankan untuk ablasi. Iya. Oke, mudah-mudahan tidak terjawab karena setelah ini diundang Bapak dan Ibu untuk ke standnya Altius Hospital ya. Dan ini Dokter Julio ini ya nanti ya Pak kita ke stand ya Pak ya. Oke Dok, kalau mau ketemu dokter di Altius. Ya di Altius. Alamatnya Dok, hafal nggak? Di Harapan Indah saya nggak hafal alamatnya. Oke, Dok masih di sini ya? Ya masih. Oke, tapi sebelumnya Ibu Bapak waktu juga yang harus berjalan. Izinkan kita tutup dulu sementara ya. Dr. Julio akan berkenan mungkin di stand. boleh. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ibu Dea boleh bantu saya di sini. Bu Dea, sebetulnya kalau boleh tahu alamat Altius Hospital di Bekasi di mana Bu? Oke, kita suka yang indah-indah nih. Jadi ceritanya rumah sakit kita yang pertama ada di Kota Harapan Indah, Bekasi. Minggu depan kita ada juga ground breaking ya, peletakan batu pertama untuk rumah sakit kami yang kedua di Puri Indah. Jadi yang pertama ada kata indah, yang kedua juga ada kata indah. Yang ketiga Dok, kita nanti cari yang Belum tahu indah-indah ketiga, lagi. Kita cari lahan dulu. Cari lahan di yang Bandung indah mau? lagi. Boleh? Oke, siap. Dokternya asik ya. Saya pikir masih muda banget loh ini. Tapi oke, Dok Julio, izinkan atas nama panitia kami mau memberikan ucapan terima kasih. Dan kiranya bersama dengan Ibu Dea, kami persilahkan mudah-mudahan kerjasama kita ke depan. Ibu Dea ini dari Raffles, nyebutin merek. Dari Singapura, sekarang berkarya di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Boleh bantu tepuk tangan, karena tepuk tangan juga salah satu olahraga untuk jantung loh. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, mic-nya jangan dibawa pulang. Baik, terima kasih Dok. Nanti kita main sana.